Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyuhu wa khaliluh ballagha ar-risala wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'd, hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama mengharapkan ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, mari kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak memberikan nikmat anugerah kepada kita. Nikmat yang paling agung adalah nikmat iman, nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat iman dan Islam, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita saat ini di rumahnya, rumah yang paling mulia yang ada di permukaan bumi, yaitu masjid. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, pengikutnya, semoga termasuk kita semua sampai hari kiamat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada siang hari ini, khutbah kita pada siang hari ini adalah temanya iman yang mendapatkan sanjungan apresiasi dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi keputusan Allah, ketentuan Allah, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pertolongan, menjanjikan kebahagiaan, menjanjikan keberkahan kepada hamba-hambanya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Wajib kepada kami, kata Allah, menolong orang-orang yang beriman. Dalam ayat lain Allah berfirman, inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yauma yaqumul ashhad. Sesungguhnya kami pasti lanansuru rusulana, pasti menolong utusan-utusan kami, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, di dalam kehidupan dunia,
wa yauma yaqumul ashhad, dan nanti di hari kiamat ketika saksi-saksi dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan persaksian kepada amal-amal hambanya. Janji Allah bukan kepada orang Islam, tapi kepada orang yang Islam yang imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hanya sekedar ada iman tapi imannya tidak bisa merespon perintah Allah dan tidak bisa menjauhi larangan Allah, maka iman seperti ini tidak mungkin bisa mendatangkan nusratullah, tidak mungkin bisa mendatangkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Lantas iman seperti apa yang akan mendatangkan perintah, yang akan mendatangkan pertolongan Allah dan keberkahan Allah? Yaitu iman yang sudah diakui dan disanjung oleh Allah, diapresiasi oleh Allah. Iman siapa? Siapa mereka yang mempunyai iman yang disanjung oleh Allah dan diapresiasi oleh Allah? Tentu iman Nabi dan para sahabatnya, yaitu orang-orang pendahulu kita, salafu hadhil ummah, orang-orang pendahulu kita, Nabi dan para sahabatnya, minal muhajirina wal ansar, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang beriman dan hijrah dan berjuang di jalan Allah, walladzina awaw wa nasaru, dan orang yang memberi tempat perlindungan dan membantu orang-orang yang hijrah, muhajirin, ulaika humul mu'minuna haqqan. Merekalah orang-orang yang beriman dan imannya diakui oleh Allah. Al-mu'minuna haqqan, orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Kemudian siapa lagi? Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minun alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang dibenarkan imannya oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina idza dzukirallah, adalah orang-orang apabila disebut Allah, disebut ancaman Allah, wajilat qulubuhum, bergetar hatinya. Hatinya bergetar, takut, langsung respon mengerjakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah imannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka senantiasa berserah diri kepada Allah, mengandalkan Allah, hanya mengharapkan ridha Allah, hanya Allah maksud daripada kehidupannya di dunia, ingin mendapatkan ridha Allah, hanya bertawakal kepada Allah, yakin bahwa tidak ada yang bisa memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki tidak mungkin terjadi. Alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ini akidah yang tadi. Sekarang pengamalannya, amalannya. Siapa mereka? Alladzina yuqimuna shalah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menegakkan salat. Yuqimuna shalah, senantiasa menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari sebagian hartanya senantiasa diinfakkan oleh mereka di jalan Allah. Dalam keadaan apapun dia pasrah, dia tawakal kepada Allah. Apapun keadaan suasana seperti apapun, dia tetap istiqamah. Yuqimunas shalah. Ini fi'il madi yang maknanya kata ulama makna sekarang dan selanjutnya.
yuqimuna as-salata mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka seperti inilah orang yang imannya seperti itu, tawakalnya seperti itu, istiqamah senantiasa dalam mengerjakan perintah Allah. Mereka adalah orang-orang yang imannya disanjung oleh Allah. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim. Bagi mereka derajat yang tinggi di sisi Tuhannya. Wa maufiratun, dan ampunan. Wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat yang berbunyi, qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Qu anfusakum, firman Allah, peliharalah, jagalah diri kalian, wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nas wal hijarah, yang bahan bakarnya api neraka itu adalah manusia dan batu. Yang menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, ghiladun syidad, la ya'sunallaha ma amarhum, tidak pernah durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Nabi pada sesuatu malam, disebutkan dalam sebuah kitab dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'bil Iman, dan dikeluarkan oleh Imam Hakim dalam kitab Nawadirul Usul, bahwa ketika Nabi membaca ayat seperti ini, ada seorang pemuda mendengar bacaan Nabi ini mengenai ayat-ayat Allah, mengenai ancaman Allah, bahwa neraka itu bahan bakarnya dari manusia dan batu. Maka langsung pingsan pemuda ini. Bukan hanya gemetar, dari saking dahsyatnya gemetar sampai pingsan. Fawaqa'a mausyian alaih, pingsan. Maka Rasulullah meletakkan tangannya di atas jantungnya. Rasulullah bersabda, ya fata, ternyata masih bergerak. Qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Maka pemuda itu mengucapkan la ilaha illallah. Fabasyarahu bil jannah, maka Nabi memberi kabar gembira bahwa dia adalah ahli surga. Kemudian ada orang tua juga pingsan juga, mendengar ayat ini pingsan juga. Maka Nabi meletakkan tangannya di atas jantungnya. Kemudian Nabi memanggilnya, ya Syekh, qul la ilaha illallah, katakan qul la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah. Syekh ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahijaratu jahannam kahijaratid dunya, apakah batu di neraka jahannam yang digunakan untuk bahan bakar itu seperti batu-batu di dunia ini? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat dan jiwaku yang jiwaku ada di tangannya, la sakhratun min sakhari jahannam a'zamu min jibalid dunya. Kata Nabi, demi Allah dan yang jiwaku ada di tangannya, bahwa satu batu dari batu-batu jahannam, a'zam min jibalid dunya, itu lebih besar daripada gunung-gunung di dunia ini. Maka langsung saya itu semaput, langsung pingsan. Gemetar hatinya ketika dibaca, bukan hanya gemetar, langsung pingsan. Maka Nabi meletakkan tangannya, ya Syekh, ucapkan la ilaha illallah. Maka Syekh itu mengucapkan la ilaha illallah, fabasyarahu bil jannah. Maka Nabi memberi kabar gembira bahwa dia adalah ahli surga. Kemudian sahabat-sahabat yang lain bertanya kepada Nabi, amin bainina ya Rasulullah, amin bainina, wahai Rasulullah, apakah termasuk di antara kami ini ahli surga? Maka Nabi menjawab, ala sami'tum
qaulahu ta'ala dzalika liman khafa maqami wa khafa ba'id. Apakah kalian tidak mendengar firman Allah? Dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id. Itu adalah, yang demikian itu adalah bagi orang-orang yang takut akan hari di mana dia akan menghadap Allah di hari hisab, dan bagi orang yang takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penting kita hadirin mungkin Allah Subhanahu wa taala menghadirkan rasa takut, rasa gemetar. Kalau belum ada rasa gemetar dalam hati kita ketika dibacakan ayat-ayat Allah, ketika dibacakan ancaman-ancaman Allah, maka khawatir iman yang seperti ini tidak bisa mendatangkan barakah dalam kehidupan kita. Tidak bisa mendatangkan pertolongan Allah ketika kita memerlukan pertolongannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian iman yang diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala yang ketiga adalah orang-orang yang memakmurkan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmal akhir." Man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya hanya yang memakmurkan masjid Allah itu adalah orang iman kepada Allah dan hari akhir. Orang munafik, orang musyrik tidak mungkin memakmurkan masjid. Jadi orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang imannya betul-betul disaksikan kebenarannya oleh Allah. Bahkan Rasulullah SAW ikut menyaksikan. Rasulullah bersabda, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat orang biasa pulang pergi masjid, maka saksikan oleh kalian bahwa dia adalah orang beriman. Bukan orang yang tidak pernah ke masjid, orang kafir, bukan. Orang yang sudah berikrar la ilaha illallah, pasti dia orang beriman. Cuman apakah imannya itu diapresiasi, diakui oleh Allah? Nah, itu kita pertanyakan, hadirin yang Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang cinta pulang pergi ke masjid adalah orang yang imannya diterima oleh Allah, dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang masjid-masjid sudah banyak di sekitar kita. Cuman hadirin di zaman sekarang ini umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali yang jauh dari masjid. Jauh dari masjid. Adzan berkumandang tetap dalam kesibukannya masing-masing. Padahal Abu Hurairah radhiyallahu an bersabda, barang siapa yang mendengarkan adzan kemudian dia tetap tidak hadir ke masjid, maka dia maksiat kepada Allah dan kepada utusannya, walaupun dia sholat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masjid adalah rumah Allah. Orang yang datang ke masjid wajib Allah memuliakan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid adalah banyak para malaikat. Rasulullah bersabda, "Walil masajidi autada al malaikatu julusuhum." Malaikat teman duduknya. Orang yang sering datang ke masjid, malaikat selalu menemaninya. In ghabu yaftakidunahum. Apabila mereka tidak datang jauh, dicari oleh malaikat. Wa in maridu aduhum. Kalau sakit dijenguk oleh malaikat. Malaikat yang jenguk kalau orang ahli masjid. Wa in kanu fi hajatin a'anuhum. Kalau dia berada dalam sebuah hajat, maka malaikat yang membantunya. Allahu Akbar, mudah-mudahan kita senantiasa berupaya untuk menjadi ahlu masjid, karena ummaru masajidillah ahlullah. Orang yang memakmurkan masjid Allah adalah dianggap keluarga Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, itulah 3 iman yang disanjung dan diapresiasi oleh Allah dan Rasulnya.
Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berupaya untuk menguatkan iman kita, sehingga iman kita tidak terkesan dengan suasana dan keadaan. Apapun keadaannya dan suasananya, kita tetap istiqamah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita berhak mendapatkan gelar orang yang mendapatkan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan kama amar wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu irwaman liman jahada bihi wa kafar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainun binazar wa udhunun bi khabar, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid merupakan salah satu benteng atau penangkal yang sangat ampuh untuk menangkal azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Masjid adalah salah satu tempat berlindung daripada azab Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inni la ahummu bi ahli al-ardi azaba, fa idza nadartu ummaru buyuti wal mutahabina fiyya wal mustaghfiruna bil ashar wal mustaghfirina bil ashar saraftu anhum." Firman Allah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, sesungguhnya aku menginginkan menurunkan azab kepada ahli-ahli bumi, tapi ketika aku melihat ada orang-orang yang memakmurkan rumah-rumahku, dan ada orang-orang yang saling cinta karena aku, dan ada orang-orang yang tetap beristighfar fil ashar di waktu sahur, saraftu anhum, aku gagalkan adabku itu, aku tahan adabku itu. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap ada kejadian angin kencang, Rasulullah langsung ke masjid. Gerhana bulan, Rasulullah ke masjid. Gerhana matahari, Rasulullah ke masjid. Apa saja, bahkan ada sahabat yang ada masalah kecil di rumahnya, kekurangan garam, beliau datang ke masjid. Sekarang masjid sepi, sholat 5 waktu tidak ada, jangankan sholat sunnah, sholat 5 waktu sepi. Bagaimana kita dapat mengundang pertolongan Allah? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khutbah ini saya mengajak diri saya sendiri dan kepada seluruh jamaah untuk sama-sama memakmurkan rumah-rumah Allah. La salata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak sempurna salat tetangga masjid kecuali di masjid. Afdalu salatil mar'i fi baitiha illa al maktubah, kata Nabi. Sebaik-baik salatnya seseorang di rumahnya illal maktubah, kecuali salat fardu, kecuali salat yang diwajibkan. Adapun salat sunnah, duha, tahajud, hajat dan lain sebagainya itu di rumah, karena ada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nawwiru buyutakum bis salah wa tilawatil Quran, terangi rumah-rumah kalian dengan salat dan bacaan Al-Qur'an. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun, Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iri ashabi nabiyika ajma'in. Allahumma la taj'al li ahadin minhum fi 'unuqina dhulama wa najjina bihubbihim min ahwali yaumil qiyamah. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim
اللهم اجعلنا من عمار بيوتك اللهم اجعلنا من عمار بيوتك اللهم اجعلنا من الذين يؤمنون بكتابك وبآياتك اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وارزقنا حسن الختام عند انتهاء الأجل اللهم إنا نسألك العفو والعافية والشكر على العافية والغنى عن الناس ودوام التقوى والاستقامة وحسن الخاتمة اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أقم الصلاة